Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Ais, dan hari ini aku akan nemenin kalian untuk belajar mata kuliah perpajakan materi PPN. Nah, di sini kita akan ngelanjutin 2 materi PPN sebelumnya. Jadi, langsung saja, simak yuk. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemungutan PPN di instansi pemerintah. Jadi materi ini lebih menekankan ke bagaimana mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, untuk kewajiban pemungutannya sendiri, jadi instansi pemerintah itu punya kewajiban untuk menjadi pemungut PPN, di mana dalam penyerahan BKP atau JKP, jika suatu instansi pemerintah ini melebihi batas pengusaha kecil, yaitu di mana dalam setahun, instansi pemerintah tersebut melakukan penyerahan yang melebihi 4,8 miliar, maka instansi pemerintah tersebut wajib dikukuhkan sebagai PKP. Tapi apabila instansi pemerintah tersebut tidak melebihi batas pengusaha kecil dalam hal penyerahannya, dan dalam setahun penyerahannya itu tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah, maka instansi pemerintah tersebut punya opsi untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP. Nah, baik dalam dua kondisi tadi berlaku ketentuan PPN umum. Sekarang kita lanjut ke mekanisme pemungutan PPN instansi pemerintah. Mekanisme pemungutan PPN instansi pemerintah ini itu berawal dari PKP yang menyerahkan BKP atau JKP-nya kepada instansi pemerintah sebagai pembeli. Bersamaan dengan penyerahan BKP JKP tersebut, PKP ini menerbitkan faktur pajak dengan kode 02 untuk transaksi dengan instansi pemerintah. Nah, pemerintah ini menyerahkan sejumlah uang kepada PKP sebesar harga jualnya saja, karena untuk PPN-nya sendiri dipungut langsung oleh instansi pemerintah dan akan langsung disetorkan kepada kas negara. Jadi bukan lagi PKP yang menyetorkan dan juga melaporkan pajaknya, tapi pemerintahnya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas transaksi-transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPN oleh instansi pemerintah. Jadi ada bentuk penyerahan yang bukan pemerintah yang mungut, meskipun dia transaksinya dengan instansi pemerintah. Yang pertama ini adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN atau PPNBM yang terutang, dan juga bukan pembayaran yang dipecah dari transaksi yang nilai aslinya lebih dari 2 juta. Maksud dari pembayaran yang paling banyak 2 juta ini, contohnya yang kayak transaksi-transaksi kecil, biasanya itu pembelian ATK. Terus yang dimaksud bukan pembayaran yang dipecah, itu contohnya kayak misal pemerintah melakukan penyerahan yang jumlahnya harganya itu 5 juta, dan itu pembayarannya dengan 3 termin. Termin pertama 2 juta, termin kedua 2 juta, termin ketiga 1 juta. Nah, meskipun setiap pembayaran itu jumlahnya 2 juta ataupun di bawah 2 juta, pemungutan pajaknya ini tetap dilakukan oleh pemerintah. Karena meskipun dia jumlahnya kecil, transaksinya kecil, tapi pembayaran ini merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu jumlah yang aslinya itu lebih dari 2 juta. Makanya tidak dikecualikan dari pemungutan. Dia tetap pemerintah yang mungut. Lalu yang kedua, ada pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Biasanya pembayaran dengan kartu kredit ya untuk transaksi-transaksi kecil juga. Dan kenapa pembayaran dengan kartu kredit ini dikecualikan? Jadi, belanja dengan kartu kredit, PPN-nya itu akan dipungut oleh PKP. Karena saat membayar dengan kartu kredit, jumlah PPN-nya itu sudah masuk ke dalam sistem kartu kreditnya. Makanya yang memungut itu bukan pemerintah lagi, tapi PKP-nya. Lalu yang ketiga, ada pembayaran untuk pengadaan tanah. Yang keempat, ada pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina dan atau anak usahanya. Lalu ada pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Nah, dalam hal ini yang
memungut PPN adalah PKP-nya. Dan PKP menerbitkan faktur pajak dengan kode 01, bukan 02. Karena dalam hal ini yang memungut PPN adalah PKP dan instansi pemerintah sebagai pembeli di sini juga dikondisikan sebagai PKP. Maka dari itu, faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP dalam memungut pajak adalah faktur pajak 01. Yang dikecualikan dari pemungutan PPN oleh instansi pemerintah adalah pembayaran atas penyerahan BKP JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, karena memiliki fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan, yang berarti saat PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP, menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 atau 08. 07 yang berarti PPN tidak dipungut, dan 08 yang berarti PPN dibebaskan. Ya, nanti di dalam faktur pajak itu tidak terdapat biaya PPN pada BKP atau JKP yang diserahkan. Yang terakhir ada pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan BKP JKP oleh PKP rekanan pemerintah melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Yang dimaksud pihak lain dalam sistem informasi pengadaan ini yaitu marketplace. Kayak ya kalau yang kita tahu online shop gitu kan, kayak Shopee, Tokopedia, bla bla bla, bli bli bli, blu blu blu. Jadi di sini alurnya PKP ini menyerahkan BKP JKP ke instansi pemerintah sebagai pembeli. Nah, nanti dalam hal pembayarannya, instansi pemerintah ini pembayarannya melalui marketplace yang sebesar harga jual plus PPN-nya. Terus nanti baru marketplace-nya menyerahkan pembayarannya ke PKP. Nah, lalu PKP menerbitkan faktur pajaknya ke marketplace. Jadi intinya tuh yang mungut pajak itu marketplace-nya, bukan instansi pemerintahnya. Makanya instansi pemerintah bayar ke marketplace itu sekalian sama PPN-nya. Nanti yang setor dan lapor PPN-nya itu marketplace-nya. Namun di sini ada pengecualian. Pengecualian yang pertama yaitu penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenai PPN. Lalu yang kedua, penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi yang dilakukan melalui pihak lain. Dan yang terakhir, penyerahan BKP JKP yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN yang pakai faktur pajak 0708. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Mekanisme pemungutan PPN instansi pemerintah atas pendapatan pemerintah. Jadi ini kondisi di mana pemerintahnya itu sebagai penjual yang melakukan transaksi dengan pembeli, entah itu dari PT atau dari manapun itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini berlaku ketentuan PPN umum, di mana nanti instansi pemerintahnya yang sebagai penjualnya itu yang akan memungut PPN dari pembelinya dan juga menerbitkan faktur pajak dengan kode 01. Kalau pemerintah yang sebagai pembeli, nanti PKP penjualnya itu menerbitkan faktur pajak 02. Kalau yang ini pemerintah menerbitkan faktur pajak 01. Dan seperti biasa nanti pemerintah yang sebagai penjual ini yang akan menyetorkan dan melaporkan PPN ke kas negara. Baik, kita lanjut. Mekanisme pengkreditan pajak masukan PPN instansi pemerintah. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, instansi pemerintah ini yang sebagai PKP ini menerapkan pola BLU dan juga tidak menerapkan pola BLU. Nah, yang membedakan antara kedua instansi ini adalah pengkreditan pajak masukannya. Untuk instansi yang menerapkan pola BLU, itu pajak masukannya bisa dikreditkan. Beda dengan instansi yang tidak menerapkan pola BLU, itu pajak masukan mereka itu tidak dapat dikreditkan. Aku nggak akan bahas lebih jauh kenapa, karena untuk saat ini yang perlu kita tahu itu hanya ini saja. Yang membedakan antara dua instansi ini adalah pengkreditan pajak masukannya. Gitu. Sebenarnya udah sih, itu aja materinya. Karena ya memang PPN ini cenderung untuk hafalan gitu, dan di materi ini, di bagian PPT ini yang kalian hafal
yang biasanya keluar nanti itu pas ujian ya yang transaksi-transaksi yang dikecualikan gitu. Nah yaudah sekarang kita lanjut ke contoh soal aja. Ini contoh soal yang pertama. PTA melakukan penyerahan BKP kepada Dinas ABC dengan jumlah tagihan Rp2.775.000, include PPN. Nah, untuk mencari jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara, langkah pertama yaitu kita mengeluarkan PPN yang ada di dalam tagihan 2.775 itu. Cara nyarinya ya, kalau mau cari DPP-nya dulu tuh 11/111, karena dia 11%, dikali 2.775. Ketemulah itu DPP-nya 2.500. Cara nyari PPN ya udah tinggal dikali 11% aja. Jadi hasil akhirnya 275. Nah, 275 inilah ya nanti yang akan disetor ke kas negara. Nah, siapa yang memungut PPN ini? Karena transaksinya itu antara PTA selaku PKP dengan instansi pemerintahan. Maka yang memungut adalah instansi pemerintah. Nah, kenapa yang memungut pemerintah? Karena di sini jumlah dari DPP-nya aja udah di atas 2 juta kan transaksinya. Jadi tidak termasuk yang dikecualikan tadi. Maka dari itu, PTA sebagai PKP juga akan mengeluarkan faktur pajak dengan kode 02. Lanjut soal nomor 2, PTB melakukan penyerahan BKP kepada Dinas ABC dengan jumlah tagihan 2.109.000 include PPN. Jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara ini berapa? Nah, karena ini tagihannya ini sudah include PPN, kita keluarkan dulu PPN-nya. Jadi DPP-nya itu hanya 1.900.000. Nah, karena DPP-nya ini di bawah 2 juta, yang mana dia terhitung sebagai transaksi kecil. Untuk itu, pemungutan PPN ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh PKP-nya sendiri. Sejumlah 11% dikali 1.900.000, yaitu 209.000. Nah, 209.000 ini dijadiin pajak keluaran untuk si PKP-nya ini. Nah, nanti yang mungut dan setor ke kas negara ya PKP-nya. Dan untuk faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP itu bukan 02 tapi 01 karena instansi pemerintah dalam hal tidak memungut PPN ini akan bertindak sebagai PKP biasa. Seperti itu. Lanjut contoh soal nomor 3, PTC menyepakati kontrak pengadaan dengan Dinas ABC sebesar 5 juta, exclude PPN. Sesuai ketentuan, pembayaran dilakukan secara 3 tahap. Tahap 1, 2 juta, tahap 2, 2 juta, tahap 3, 1 juta. Berapa PPN yang terutang? Ini yang kayak aku jelasin tadi, yaitu pembayaran yang dipecah. Kalau misalnya pembayaran yang dipecah kayak gini, meskipun dia di tahap-tahapnya itu jumlahnya kecil, 2 juta ataupun di bawah 2 juta, dia tidak termasuk transaksi yang dikecualikan oleh pemungutan instansi pemerintah. Jadi dalam hal ini, pemerintah tetap memungut pajak. Jadi instansi pemerintahnya yang memungut, bukan PKP-nya. Untuk cari PPN-nya ya udah tinggal dikali 11% aja untuk masing-masing tagihannya. Tagihan yang pertama berarti 220.000, yang kedua sama 220.000 dan yang ketiga 110.000. Nah, faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP adalah faktur pajak dengan kode 02, yaitu transaksi kepada instansi pemerintah. Karena dalam hal ini yang memungut PPN-nya pemerintah. Jadi faktur pajaknya 02. Beda kalau misalnya yang kayak tadi dikecualikan, kayak yang nomor 2 itu karena yang memungut PKP, jadi faktur pajak yang dikeluarin itu ya kodenya 01. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. PKP PTV melakukan penyerahan barang kena pajak berupa pendingin ruangan kepada instansi pemerintah U sebesar 10 juta rupiah. Transaksi itu dilakukan lewat Marketplace Way yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Pembayarannya dilakukan menggunakan uang persediaan. Nah, karena dalam hal ini disebutkan bahwa transaksi dilakukan melalui Marketplace Way, maka pemungut PPN-nya ini bukan lagi instansi pemerintahnya, melainkan marketplace-nya. Untuk alurnya,
Setelah PTV ini melakukan penyerahan pendingin ruangannya kepada instansi U, PTV akan menerbitkan tagihan pajak serta faktur pajaknya kepada marketplace W sebesar harga jual plus PPN-nya sebesar 11% dari 10 juta itu, yaitu 1.100.000. Maka tagihan yang diberikan oleh PTV ke marketplace-nya itu sebesar 11.100.000. Nah, nanti instansi U ini akan membayar tagihannya lewat marketplace sebesar harga jual plus PPN yang sudah dipungut oleh marketplace W tadi. Nah, marketplace W ini akan menyetorkan ke PTV sebesar harga jualnya saja karena PPN yang sudah dipungut tadi oleh marketplace kepada instansi U itu akan disetorkan langsung ke kas negara sebesar 1.100.000. Ke contoh soal nomor 5, PKP instansi pemerintah A melakukan penyerahan BKP JKP yang terutang PPN dengan penggantian 3 juta. Jumlah PPN yang dipungut adalah 11% dikali harga jual atau penggantian. Nah, karena soal sebelum-sebelumnya itu kondisinya adalah instansi pemerintahnya itu sebagai pembeli. Nah, kalau yang ini itu dibalik, instansi pemerintahnya itu jadi penjual. Karena itu berlaku ketentuan PPN umum saja, di mana instansi A saat menyerahkan JKP, karena ini dia terutang penggantian itu untuk JKP, kalau misalnya penyerahan itu untuk BKP. Nah, saat instansi pemerintah A ini menyerahkan JKP kepada pembeli, itu menerbitkan faktur pajak dengan kode 01 dengan memungut penggantiannya 3 juta dan nanti pembelinya akan menyetorkan biaya kepada pemerintah itu sebesar harga jual plus PPN-nya. Nah, nanti PPN-nya itu akan disetorkan dan dilaporkan ke kas negara oleh pemerintah. Untuk penghitungannya gampang aja ya, tinggal 11% dikalikan dengan harga jual atau penggantiannya itu. Nanti hasilnya 330.000. Itulah yang nanti akan jadi pajak keluaran bagi instansi pemerintah A. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Instansi pemerintah pusat X telah dikukuhkan sebagai PKP instansi pemerintah. Selain menyediakan jasa untuk menjalankan pemerintahan secara umum, juga melakukan penyerahan JKP berupa penyewaan gedung Y, sehingga atas penyewaan gedung dimaksud terutang PPN. Instansi pemerintah pusat X tidak menjalankan PPK BLU. Pada masa Juli 2022, instansi pemerintah pusat X membayar pajak masukan sebesar 5 juta. Instansi pemerintah X pusat memungut PPN atas penyewaan gedung Y dan dengan nilai pajak keluaran 30 juta. Berapa PPN yang harus disetor ke kas negara? Di sini kan sudah tertulis ya, pajak masukannya itu sebesar 5 juta dan pajak keluarannya itu 30 juta. Cuma di sini karena dia ada tulisannya tidak menjalankan PPK BLU. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi di halaman-halaman sebelumnya. Instansi yang tidak menjalankan PPK BLU itu tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya, berbeda dengan instansi yang menjalankan PPK BLU atau pola BLU atau BLUD, baru bisa dikreditkan pajak masukannya. Dalam kasus ini, berarti PPN terutang yang harus disetor ke kas negara itu hanya pajak keluarannya saja. Kita tidak bisa mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukannya, karena pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Berarti dalam hal ini, pajak PPN yang disetorkan ke kas negara itu sebesar 30 juta. Lanjut contoh soal nomor 7, BLUZ telah dikukuhkan sebagai PKP instansi pemerintah. Selain menyediakan jasa, juga melakukan penyerahan JKP berupa penyewaan gedung I, sehingga atas penyewaan terutang PPN. Pada masa Agustus 2022, BLUZ telah membayar PM sebesar 10 juta. PM tersebut terkait dengan PK berupa penyewaan gedung juga dengan nilai PK-nya itu 50 juta. Nah, berapa PPN yang disetor ke kas negara? Nah, ini kan instansinya itu menjalankan pola BLU.
Seperti yang aku bilang tadi di soal nomor sebelumnya, kalau misalnya instansi yang menjalankan pola BLU atau BLUD, itu pajak masukannya bisa dikreditkan. Kayak yang ini gampang, kalau misalnya mau cari PPN, tinggal dikurang aja PK minus PM-nya. 50 juta dikurangi 10 juta, itu 40 juta. Gitu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari aku. Karena di sini kita sama-sama belajar, jadi mohon kalau misalnya aku ada yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. See you guys.